saya sendiri memukul meja, kemudian sampai diserbu, kemudian menjadi WTO oleh kepolisian Polres. Namun pada saat itu semua kita hadapi bersama-sama. Banyak orang yang tidak mau masuk ke PDI saat itu. Jadi pengurus pun takut-takut karena zaman Orba. Sampai saat sekarang saya mulai bergabung di PDI Perjuangan, sebelumnya namanya PDI tahun 1988. Di mana pada saat itu masih kuliah. Dan pada saat itu tahun 88 banyak yang tidak mau jadi pengurus partai yang namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Dan saat itu saya langsung ditugaskan sebagai Wakil Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 4 yang membidangi ke intern dan juga kadang-kadang tugasnya keluar dan banyaklah tugas juga. Sampai periode saya tahun 2000 menjadi ketika sudah perubahan tahun 99 menjadi PDI Perjuangan. Nah, saya tahun 2000 jadi sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Di mana banyak dinamika yang sebelumnya kejadian-kejadian 7 Juli dan juga 27 Juli, kejadian-kejadian adanya euforia 1 juta umat datang ke Bali dalam rangka kegiatan Kongres PDI pada saat itu, Promek. Itu banyak dinamika, kemudian adanya euforia pada tahun 2000 yang saya hadapi dalam rangka kelanjutan dari Konporda, Konpocap se-Bali. Itu sebuah dinamika sampai akhirnya sampai 2005 saya sudah beralih tugas. Namun banyak hal-hal untuk di partai ini, kenangan-kenangan yang saya hadapi. Sampai pernah dipukul ketika pergantian di Konpercap, juga pernah adanya saya sendiri memukul meja, kemudian sampai diserbu, kemudian menjadi WTO oleh kepolisian Polres. Namun pada saat itu semua kita hadapi bersama-sama untuk bagaimana marwah PDI Perjuangan ini kita bisa jaga. Saya tadi sudah mengawali dari tahun 88. Tahun 88 saya mengawali ketika itu namanya PDI. Banyak hal yang tidak, banyak orang yang tidak mau masuk ke PDI saat itu. Jadi pengurus pun takut-takut karena zaman Orba. Saya memilih ini karena melihat garis perjuangan orang tua. Orang tua juga sekretaris, mantan sekretaris PNI di Bali, Provinsi Bali. Nah, itulah kawan-kawan seperjuangannya Bapak mencari saya untuk ikut serta. Dan saya seizin Ibu, pada saat itu masih tinggal Ibu aja menjadi orang tua. Dan Ibu memberikan kesempatan untuk maju, karena saya melihat dinamika ini harus kita perjuangkan. Demokrasi ini tidak boleh ada tekanan-tekanan. Dan akhirnya saya masuk, nah itu tadi yang saya bilang, saya sebagai Wakil Sekretaris 4. Karena saat itu ada yang saya gantikan pada saat itu yang dari Tabanan jadi Ketua DPC PDI pada saat itu. Dan kemudian dalam perjalanan pun saya ikut memedit dibentuknya Pemuda Demokrat Indonesia yang merupakan pada saat itu underbawnya PDI. Jadi jadi sekretaris Pemuda Demokrat di Denpasar. Dan disitulah muncul minat dan melanjutkan garis-garis perjuangan partai. Sehingga adanya perubahan di tahun 99 lah tambah semangat saya. Di samping tahun 98 sudah ada euforia masyarakat ingin merubah menjadi reformasi. Nah itulah semangat juang bertambah semangat dan tak kenal lelah untuk bagaimana kita untuk berjuang dan memenangkan PDI Perjuangan sampai sekarang.
Saya melihat itu pada faktanya ketika yang bergabung, ketika kita mendapatkan suara banyak tahun 99. Di mana saya melihat kawan-kawan yang kemarin yang tidak tamat SMA, tapi mereka menjadi tokoh, cuma pengetahuan SMA, SD saja, tetapi punya ketokohan. Dan mereka juga banyak saya lihat orang tambal ban. Dan juga kerjaannya juga di sawah. Dan ada sebuah euforia yang didapatkan, sebuah durian runtuh pada saat tahun 1999 itu. Banyak kita dapatkan anggota DPR RI 156, kalau di Bali 39 anggota DPR di Provinsi Bali. Nah, ini merupakan kawan-kawan kami yang masuk, sebagian besar adalah tokoh-tokoh di lingkungan masyarakat. Nah, di mana ketokohan inilah yang bisa membaur bersama masyarakat, berbaur dari orang-orang yang dari sandal jepit. Mereka dari tidak ada menjadi, dengan adanya reformasi, era reformasi, mereka bisa giat untuk bersemangat. Dan itu pun pada saat 99 itu pun, tahun 98 yang saya maksud, itu pun tahun 98 kan tidak ada seperti perintah. Mereka bergotong royong. Konsep inilah yang gotong royongnya saya suka, yang saya senangi untuk membangun roh daripada PDI Perjuangan ini. Dan ini sampai saat sekarang masih ini terngiang di kita semua, di kader-kader PDI Perjuangan. Karena konsep PDI Perjuangan adalah gotong royong. Dan itulah menjadikan ke Wong Cili itu ikut merapat ke kita, karena mereka juga merasa memiliki partai ini. Yang teman-teman DPR pun rajin berkomunikasi dengan masyarakat, mengangkat mereka, untuk membantu mereka, di mana kawan-kawan kita sekarang ada dana hibah, dapatkan itu, mereka sangat support untuk membangun kembali, membangkitkan semangat kawan-kawan, dan juga membangun UMKM yang kita kemarin pada saat Orde Baru kan ada segelintir orang yang bisa merondokkan ekonomi bangsa kita. Tapi sekarang dengan bangkitnya UMKM yang dibangun oleh kawan-kawan kita, yang kemarin pakai sandal jepit bisa terbangun usaha ekonominya sangat bagus. Nah, inilah merupakan kebanggaan kita sebagai kader PDI Perjuangan, bisa membangkitkan dan menjaga ekonomi bangsa kita. Dan terbukti sampai sekarang ekonomi bangsa kita bisa terjaga dengan terbangunnya UMKM di semua lini. Permasalahan yang unik kemarin terjadi ketika COVID, ya, yang sangat menghantam kami di Bali sebagian besar, di bidang pariwisata. Karena kami jasa pariwisata yang kami andalkan karena keindahan alam yang kami munculkan, karena kami tidak punya sumber daya alam yang bisa dikeruk di perbumi. Di mana sebelumnya juga ketika tahun terjadi krisis ekonomi, Bali tidak terjadi krisis karena ada pariwisata saat itu yang membantu gemerincing dolar yang didapatkan oleh masyarakat Bali pada saat itu. Kejadian krisis sehingga terjadinya terbalik sekarang. Di tahun kemarin ini terjadi COVID, tahun 2020 itu menyebabkan kami Bali ini sempat kolap karena sampai kontraksi di 12,8 minus 12,8 pertumbuhannya, dan itu bukan pertumbuhan, jadinya jadi kontraksi tolak. Teman-teman berwisata pulang ke rumah, kerja di pertanian kembali seperti dulu lagi sebelum bangkitnya pariwisata. Namun kita, pemerintah dan juga masyarakat, bergotong royong untuk bagaimana bisa pulihnya pariwisata dan juga bangkitnya ekonomi bangsa ini. Nah, itulah salah satu uniknya di Bali ketika terjadi pariwisata, terjadi COVID kemarin, karena stucknya tidak ada pesawat terbang dan juga yang berwisata ke Bali juga tidak ada, susahnya. Nah, itu menyebabkan salah satu, jadinya kalau kami lihat balance di tahun 98 dengan tahun 2019. Tapi inilah keunikan kalau pariwisata, maka dari itu kami sekarang mau membuat sebuah model-model bersama kawan-kawan pemerintahan yang sebagian besar sekarang adalah dari PDI Perjuangan, bagaimana mengimbangi ini. Kita jangan terfokus pada pariwisata aja. Pariwisata tetap jalan, namun tidak menjadi sebuah
skala yang paling tinggi, tapi bagaimana juga pertanian dan kegiatan-kegiatan lain bisa tumbuh kembangnya baru. Kalau saya santai saja menyapa masyarakat di dapil sendiri. Itu kalau saya menghitung diri ya sering bolak-balik ke daerah. Sering bolak-balik ke daerah, hampir sebulan itu 4 kali pulang-balik. Setiap Jumat, Sabtu saya pakai kesempatan untuk ketemu sama simpatisan, ketemu sama kader-kader, ketemu juga pada saudara-saudara yang lain untuk tetap menjaga silaturahmi. Sehingga saya menganggap itu merupakan sudah hubungan yang terus kita kontinuitas untuk komunikasi sama masyarakat, komunikasi sama konstituen, komunikasi juga sama pengurus yang ada di daerah, sehingga terjagalah hubungan baik ini. Dan inilah yang membangkitkan semangat saya setiap event-event itu sudah bisa kita jalankan dengan baik, dan juga hubungan ini yang tidak bisa kita putus. Jangan seperti ada beberapa teman, bukan yang di Bali atau di mana lah saya lihat itu datangnya 5 tahun sekali saat pencalonan. Apalagi dengan situasi sekarang dengan adanya tarung bebas. Nah, ini harus tetap dijaga. Saya berharap kawan-kawan terus intens komunikasi sama pengurus-pengurus dengan simpatisan dan juga jajaran yang paling bawah sebagai ujung tombak kita. Cerita menarik itu yang sangat berkesan ketika mencari dukungan suara menjelang pemilu. Nah, ini suatu hal kawan-kawan banyak yang mencarinya di seputaran kota. Kalau saya masuk ke Pedungan, saya sering kadang-kadang disebut gerilya gitu. Ketika kapal selam, saya sering disebut kapal selam. Kenapa saya disebut kapal selam? Karena pada menjelang akhir pemilu langsung membawa suara yang signifikan. Karena pada saat survei pasti saya menjadi underdog. Karena kawan-kawan banyak mencari di seputaran kota. Sehingga saya dikira oleh kawan-kawan tidak bergerak. Karena pergerakan saya biasanya langsung ke kawan-kawan di pedesaan. Nah, itulah hal yang menarik bagi saya, menjadi sebuah tantangan. Tantangan bagi saya bagaimana merubah mereka dari warna lain kita bisa tarik ke merah. Nah, ketika teman sudah ada di situ, saya sering tidak mengganggu. Kalau kawan merah, lebih baik saya cari kawan lawan yang lain. Warna yang lain kita cari, bisa kita merahkan. Itulah menjadi kenangan, suatu hal yang sangat menarik bagi saya pribadi untuk bisa meraih dukungan suara. Dan mereka welcome, karena mereka sering menjadi perhatian. Perhatian itu harus dilakukan tidak ketika sudah menjadi anggota DPR, selesai. Nah, kita terus ada komunikasi, ucapan selamat hari raya, kemudian selamat tahun baru, pokoknya ada kegiatan-kegiatan, kita WA aja sudah senang mereka. Kalau isu yang kemarin adalah bagaimana kita menjaga, khususnya di Komisi 11 yang saya lihat, karena saya melihat ketika terjadinya resesi tahun 98. Emang ada euforia, kita diberikan kesempatan untuk membangun perbankan tahun 88. Itulah mula awalnya baru tumbuhnya Bank Umum maupun BPR. Nah, di tahun 98 ini menjadi sebuah resesi bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, Republik Indonesia, di mana bank-bank besar, bank-bank umum banyak yang tutup. Dan kemudian ini menjadi sebuah tantangan saya pribadi, dan juga mungkin melihat ke evaluasi saya kok setiap 10 tahun, 98, 2008, terjadi resesi ekonomi, kemudian tahun 2018 kita sudah bisa melewati. Kenapa saya katakan itu? Karena 2008 kita melihat kita kena imbas, tapi tidak begitu besar. Nah, dari situlah saya coba komunikasi, dan juga ada keinginan berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia untuk membentuk sebuah lembaga jasa keuangan yang independen untuk bisa bagaimana ekonomi kita khususnya di moneter terjaga dengan baik. Nah, dari situ saya terdorong, dan juga pemerintah
mengusulkan 2010 untuk pembahasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dan situ salah satu saya jadi pimpinannya, di mana desakan untuk tidak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini banyak yang pro kontra. Dan itu pun saya selaku pimpinan yang ditugaskan oleh amanat praksi dan juga partai, kesempatan inilah yang harus saya perjuangkan agar ekonomi bangsa kita bisa berjalan baik di kemudian hari. Dan terbukti dengan adanya berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, di mana di dalam undang-undang sendiri itu kami tugaskan 4 lembaga ini saling berkoordinasi tiap bulan, di mana lembaga ini adalah OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS, untuk tetap memantau secara kontinu bagaimana ekonomi moneter kita. Nah, sampai sekarang syukur kita bisa melewati semua tantangan, walaupun ada COVID yang kemarin, ada situasi 2 tahun yang ekonomi kita rontok, tapi itu semua negara, bukan Indonesia aja. Tapi kita bisa seberga bangkit, tidak terlalu jauh jatuhnya, namun pertumbuhan secara lambat bisa naik. Itulah satu hal yang bangga bagi diri saya, bisa resesi ini tidak masuk ke dalam negeri kita.